Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiani Herawan. Nama saya Nabila Desi Fitriana. Nama saya Wildania Habiswani. Kami dari kelompok 4 dan kami akan menjelaskan mengenai peran perbankan syariah dalam perekonomian. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah itu merupakan bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam prinsip syariah ini, salah satunya itu ada pelarangan riba. Implementasi pelarangan riba ini dalam sistem keuangan Islam, kenapa sih riba itu dilarang? Karena untuk memberikan keadilan bagi semua pelaku ekonomi. Sistem riba ini biasanya ada dalam bentuk suku bunga. Suku bunga ini hanya memberikan kepastian dan keuntungan bagi satu pihak saja, tetapi akan memberikan kerugian bagi pihak lainnya. Suku bunga ini dalam perekonomian Islam dilarang, baik bunga pinjaman untuk usaha maupun bunga pinjaman untuk individu. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, sistem bunga ini diganti dengan profit loss sharing sebagai alternatif yang lebih adil. Adanya pelarangan riba dalam ekonomi Islam ini akan menggeser perilaku ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik, yaitu fokusnya kepada aktivitas ekonomi yang produktif. Dalam ekonomi Islam ini, selain pelarangan riba, ada juga pelarangan spekulasi, karena mengganggu mekanisme terbentuknya harga yang efisien dan menyumbat aliran distribusi barang dan jasa yang akan merugikan kepentingan bagi masyarakat. Ekonomi Islam melarang secara tegas adanya kegiatan yang hanya memberikan keuntungan satu pihak. Kemudian, dibentuknya lembaga-lembaga keuangan syariah ini mengacu pada aturan-aturan yang dibuat oleh otoritas keuangan dan moneter, pemerintah maupun aturan-aturan dari DSN MUI. Infrastruktur keuangan syariah sudah cukup lengkap menjadi peluang besar bagi perkembangan ekonomi bebas riba di Indonesia. Perbankan syariah juga berperan sebagai pendorong terjadinya transaksi yang produktif dari dana masyarakat. Sistem ekonomi syariah ini no riba and no speculation. Jadi pelaku keuangan syariah dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan dua aktivitas ekonomi, yaitu jual beli dan investasi sebagai implikasi dari pelarangan riba dan maisir. Yang pertama itu adanya jual beli. Jual beli ini adalah sebagai tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Dilakukannya ini dengan cara yang sah, yaitu adanya ijab kabul. Jual beli telah dihalalkan, tetapi hukumnya dapat menjadi haram jika ada unsur riba di dalam aktivitas jual beli tersebut. Dalam jual beli, hal yang paling urgensi itu adalah adanya profit atau keuntungan. Profit yang diperoleh dari jual beli biasanya disebut margin. Di dalam margin terdapat resiko atau germi dan adanya upaya kerja keras atau ikhtiar. Yang kedua, investasi. Menurut Ali Sakti, beberapa faktor yang mendorong adanya investasi dalam Islam. Yang pertama, implementasi mekanisme zakat akan mengakibatkan pemilik harta akan terdorong untuk mengelola hartanya melalui investasi. Dan yang kedua, aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial, yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian dalam menjalankan usaha. Adanya kemajuan kegiatan usaha dan teknologi menuntut sistem keuangan syariah untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi keuangan yang muncul. Akad keuangan syariah muncul dalam bentuk variasi produk keuangan syariah, baik produk dasar maupun produk-produk yang terstruktur. Instrumen keuangan syariah telah dikembangkan melalui proses financial engineering. Proses pengembangan ini diharapkan dapat memberikan dan memperkaya komposisi instrumen keuangan syariah secara keseluruhan. Nah, dalam mendukung aktivitas perekonomian ini, sistem keuangan syariah terdapat sistem perbankan syariah yang perannya ini sebagai lembaga intermediasi industri asuransi syariah, industri gadai syariah, reksadana syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pemerintah, dan voluntary. Dalam perbankan syariah, biasanya akad yang digunakan adalah akad murabahah. Selain dari akad murabahah, perbankan syariah juga menggunakan akad yaitu istisna, salam, dan ijarah.
diberikan untuk pembiayaan pendirian pabrik, bangunan atau barang, mesin atau pesanan lainnya. Lalu, salam biasanya diberikan untuk pembiayaan agrikultur dengan pembayaran dilakukan di muka. Setelah itu ada ijaroh. Ijaroh merupakan transaksi sewa antara bank dengan nasabah. Selanjutnya ada skema operasional perbankan syariah. Nah, di sini itu ada investor memberikan dananya melalui giro dan tabungan dan deposito. Kemudian giro dan tabungan serta deposito ini akan masuk dalam dana nasabah. Giro dan tabungan ini bentuknya itu titipan dan deposito ini bentuknya itu investasi. Kemudian feedback dari dana nasabah ini terhadap giro dan tabungan itu merupakan bonus dan feedback kepada depositonya itu merupakan bagi hasil. Kemudian di sini ada free based. Free based ini adalah pendapatan bank dari jasa-jasa perbankan. Kemudian free based ini dihasilkan dari dana nasabah dan dari pengusaha. Dan dana nasabah ini memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada pengusaha dan memberikan pembiayaan berbasis jual beli. Kemudian feedback dari pengusahanya ini terhadap pembiayaan bagi hasil merupakan bagi hasil dan kepada pembiayaan berbasis jual beli merupakan margin atau markup. Selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah terbagi ke dalam dua. Yang pertama, asuransi umum atau kerugian. Asuransi kerugian adalah produk keuangan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap benda-benda yang memiliki nilai ekonomis seperti mobil, rumah, dan barang modal. Yang kedua, ada asuransi jiwa dan dana pensiun. Asuransi jiwa pada awalnya ditunjukkan kepada individu sebagai instrumen untuk mengurangi resiko kemungkinan terhentinya pendapatan akibat kematian. Perbankan syariah ini akan memacu dan mendorong usaha-usaha baru yang dilakukan oleh nasabah. Nah, adanya usaha baru ini akan menarik tenaga kerja di luaran sana yang akan menurunkan tingkat pengangguran dalam masyarakat. Nah, dengan menurunnya tingkat pengangguran ini akan memicu suatu ekonomi yang tumbuh dan akan mengakibatkan kesejahteraan dalam masyarakat juga. Perbankan syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Ketika sektor keuangan bertumbuh secara baik, maka akan semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor produktif dan akan semakin bertambah pembangunan fisik modal yang bisa diciptakan yang nantinya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga perbankan yang dialokasikan kepada sektor-sektor real, maka akan semakin berkurang tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam sebuah perekonomian. Fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai sektor keuangan perantara dan sektor real. Sektor perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian. Kemampuan perbankan dalam mengelola dana publik dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan dilihat dari jumlah bank dan bank syariah yang terus meningkat. Namun, menurunnya laju pertumbuhan aset, akselerasi peningkatan pangsa perbankan syariah akan semakin melandai. Maka kemampuan bank untuk mengelola dana masyarakat dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Perbankan syariah memiliki beberapa peran terhadap perekonomian nasional. Pertama, munculnya ekosistem syariah lainnya. Kedua, memberi manfaat bagi pemerintah. Ketiga, mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.